Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus. Selamat pagi buat kita. Kembali lagi kita kepada edisi Renungan Harian yang boleh kita dengarkan pada hari ini untuk mengawali aktivitas kita yang akan kita kerjakan. Untuk itu mari Bapak Ibu, kita satukan hati pikiran kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sampai pada pagi hari ini, di mana kami boleh merasakan berkat yang daripada Tuhan melalui napas kehidupan, kesehatan, sukacita dan kekuatan yang baru. Terima kasih ya Tuhan. Sebelum kami mengawali aktivitas kami datang kepada Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini. Biarlah firman-Mu yang kami dengar pada hari ini Tuhan dapat menjadi pedoman di dalam kehidupan kami, secara khusus untuk melakukan kegiatan aktivitas kami. Untuk itu berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari Lukas pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-3. Lahu mahamu hera biru-biru dohamu husuru tutonga-tonga ni akababia. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan, pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tak dapat kita bantah bahwa kehidupan di dunia ini begitu keras dan begitu berat, karena adanya atau sering sekali datang permasalahan-permasalahan kepada kehidupan kita. Adanya ujian-ujian dan juga tantangan-tantangan yang mungkin datang silih berganti kepada tiap-tiap hidup kita. Kejutan demi kejutan mewarnai hari-hari yang kita jalani. Terkadang apa yang tidak pernah kita harapkan dan kita bayangkan, itulah yang terjadi dalam hidup kita. Meski demikian, sebagai orang percaya, kita tidak perlu takut dan khawatir, karena punya Tuhan yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita bergumul sendiri. Bapak Ibu saudara-saudari, peringatan tentang adanya masalah, ujian dan tantangan ini sudah disampaikan Tuhan Yesus ketika Ia hendak mengutus 70 murid-Nya yang lain untuk memberitakan Injil, bahwa mereka diutus seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Artinya, tugas memberitakan Injil di tengah-tengah dunia ini bukanlah pekerjaan yang mudah, karena akan ada banyak sekali tekanan-tekanan, akan banyak sekali penolakan-penolakan dan penderitaan, dan bahkan juga aniaya. Kita pun harus siap dengan segala resikonya, karena kita berada dalam ancaman dan bahaya yang sewaktu-waktu bisa saja datang menghampiri kita. Selain singa atau beruang, serigala adalah salah satu jenis binatang buas yang bisa mengancam keselamatan anak domba. Serigala adalah gambaran tentang tipu muslihat iblis, dan dikatakan di 1 Yohanes 2 ayat 16, semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, yang sewaktu-waktu bisa mengancam, menerkam, menyeret dan menghancurkan hidup orang percaya. Oleh karena itu Tuhan Yesus memperingatkan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah, dikatakan di Injil Matius 26 ayat 41.
Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana caranya supaya anak domba dapat bertahan? Kuncinya adalah harus selalu berada dekat dengan gembala. Sebagai anak domba, janganlah kita berlari menjauh dari gembala agung kita, yaitu Tuhan Yesus. Jika kita menempuh jalan sendiri, kita pasti akan tersesat. Karena ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita senantiasa dekat dengan gembala dan mengikuti jalan-jalannya, kita bukan hanya akan aman dan terlindungi, tetapi kita juga akan dibimbingnya di padang yang berumput hijau dan ke air yang tenang. Bapak Ibu saudara-saudari, pada saat ini firman Tuhan diingatkan kepada kita pribadi lepas pribadi. Seperti pepatah mengatakan, padi yang sudah kuning dan membutuhkan penuai, begitu pula ladang Tuhan membutuhkan pekerja. Karena itu, pada konteks firman Tuhan ini, Yesus mengutus 70 murid untuk pergi memberitakan bahwa kerajaan Allah telah tiba. Sifat pelayanan itu mendesak dan penuh bahaya, maka mereka harus waspada. Sehingga dikatakan di firman ini, mereka bagaikan anak domba yang diutus ke tengah-tengah serigala. Konsentrasi mereka harus terpusat karena mereka mesti bersegera melakukan tugas itu. Segala sesuatu yang mengakibatkan penundaan harus diabaikan karena mereka harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Mereka juga tidak boleh memusingkan diri dengan segala keperluan yang harus mereka bawa. Bapak Ibu saudara-saudari, mendesaknya misi Tuhan Yesus ke dunia ini menyadarkan kita bahwa misi itu ditujukan untuk semua orang dan harus segera dilakukan. Meskipun terbayang ancaman dalam menjalani tugas ini, namun penyertaan dan dukungan dari Tuhan Yesus kiranya menghilangkan keraguan kita. Untuk itu firman Tuhan mengingatkan juga kepada kita yang mendengarkan firman ini, bahwa kita adalah domba-domba Allah dan Yesus sendiri adalah gembalanya. Untuk itu, untuk mengemban tugas pelayanan, memberitakan firman Tuhan melalui kehidupan kita, melalui pekerjaan kita, mari datang kepada gembala itu agar dia memberikan penguatan, penyertaan di dalam kita, domba-domba Allah, untuk melakukan segala kebenaran firman Tuhan. Mari bangun hubungan dengan gembala, yaitu Yesus Kristus, karena dialah yang memberikan kekuatan kebijaksanaan, sehingga kita mampu melakukan firman Tuhan, menjalankan firman Tuhan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan bahaya ini. Selamat merenungkan firman Tuhan, selamat menghidupi firman Tuhan. Tuhan memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat penyertaan Tuhan sampai hari ini, sehingga pada hari ini juga kami merasa terberkati melalui firman Tuhan yang boleh kami dengar untuk mengawali aktivitas kami pada hari ini Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi bekal, pedoman, kekuatan bagi kami untuk menjalani hari-hari kami, yang dimana hari-hari kami mungkin banyak pergumulan, mungkin banyak tantangan, tetapi kami yakin bahwa Tuhan gembala yang baik yang akan menuntun perjalanan kehidupan kami. Berkati setiap proses hidup kami Tuhan melalui pekerjaan aktivitas kami pada hari ini. Berkati kami yang akan melakukan kegiatan kami. Berkati seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada. Terpuji dan termuliakanlah nama-Mu Tuhan. Kami berikan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Amin.